power of dreams. Hai Honda Lovers, ketemu lagi di Daily Tips Honda bersama saya Hari dari Divisi Learning Center di Main Dealer Honda Jakarta Center. Dan pada kesempatan kali ini kita mau bahas nih teman-teman semua tentang tips dan trik terkait penggunaan fitur-fitur yang ada di mobil-mobil Honda. Dan pada khususnya kesempatan kali ini kita mau bahas untuk unit yang ini, yang ada di belakang saya adalah satu unit Honda HR-V tipe 15 SE atau Special Edition, di mana saya yakin teman-teman sudah banyak yang memiliki unit ini. Dan untuk nanti mempermudah teman-teman semua, saya akan praktekkan beberapa fitur yang sering dipakai, yang sering digunakan dalam kesehariannya. Dan sebelum itu, kita mohon bantuannya teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Honda Jakarta Center, follow Instagram kita di Honda Jakarta Center, dan bagi teman-teman semua yang belum memiliki unit Honda HR-V tipe 15 SE ini, bagi teman-teman semua bisa langsung klik link GoPro, yang linknya kita cantumkan di deskripsi video ini, untuk teman-teman bisa melakukan pembelian unit mobil ini. Dan setelah teman-teman isi link tersebut, teman-teman akan dihubungi oleh sales konsultan dari dealer Honda terdekat dari rumah teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai bahas saja fiturnya untuk di Honda HR-V ini. Nah, Honda Lovers, kita mau bahas yang di depannya dulu nih, untuk di unit Honda HR-V 15 SE ini. Ada beberapa fitur-fitur yang biasanya digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama mungkin pasti lampu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan di Honda HR-V tipe 15 SE ini, khususnya di tipe 15 SE ya, dia sudah menggunakan lampu yang jenisnya full LED headlight. Full LED, jadi bukan cuman headlampnya aja, tapi juga sampai ke fog lampnya juga menggunakan bohlam jenisnya full LED. Jadi memang untuk pencahayaan ini, baik dari lampu senja, baik untuk lampu high beam maupun lampu low beamnya, semuanya sudah menggunakan teknologi LED yang memiliki warna cahaya putih ya. Jadi lebih terang pencahayaannya di malam hari dan tentu saja lebih fokus karena dia menggunakan bohlam jenisnya LED. Termasuk juga untuk jenis fog lampnya atau lampu kabut, di mana lampu kabutnya ini juga menggunakan bohlam yang berjenis LED ya. Jadi sudah dipastikan untuk lampu mobil ini baik untuk lampu dekat, untuk lampu jauh, bahkan sampai untuk di lampu fog lamp sekalipun sudah menggunakan teknologi yang kekinian untuk di mobil-mobil zaman sekarang, yaitu lampu berjenis LED. Sebenarnya apa sih teman-teman keunggulan dari lampu LED ini sendiri? Mungkin kalau sedikit kita bahas mengenai keunggulan ya, lampu LED ini memiliki beberapa keunggulan. Seperti yang pertama, penggunaan daya yang lebih kecil jika dibandingkan dengan bohlam halogen standar, apalagi jika dibandingkan dengan bohlam HID. Yang tentu saja kalau memiliki warna cahaya sih mungkin sama-sama putih ya, tapi kan kalau dalam sisi konsumsi daya, bohlam LED ini memiliki konsumsi daya yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan bohlam berjenis halogen. Dan untuk mobil yang Honda HR-V ini menggunakan teknologi lampu full LED headlight ini mulai ada di tipe 15 SE ke atas. Artinya ada di tipe 15 SE ini dan tipe 1800 cc Prestige, seperti itu. Oke, kita lanjut yuk ke fitur selanjutnya. Nah, Honda Lovers, untuk di Honda HR-V tipe 15 SE ini, mesin yang digunakan berkapasitas 1500 cc dengan tenaga maksimal sebesar 120 PS. Nah, teman-teman mungkin sekedar informasi kalau Honda HR-V di Indonesia memiliki dua varian mesin. Yang pertama adalah varian mesin 1500 cc seperti yang ada di sini, dan di varian mesin yang lebih besar lagi di tipe Prestige 1800 cc yang tentu saja dengan tenaga yang pastinya lebih besar daripada yang 1500 cc ini, seperti itu. Namun memiliki keunggulan sendiri teman-teman ya untuk di mesin-mesin 1500 cc ini. Yang pertama sudah pasti konsumsi bahan bakarnya bisa lebih efisien ya, seperti itu. Tentu saja dengan dukungan teknologi iVTEC yang ada di Honda, mesin yang berkapasitas kecil pun jika dibandingkan dengan kompetitor kita bisa menghasilkan output tenaga yang tentu saja lebih besar bahkan dari kompetitor terdekatnya sekalipun. Dengan tenaga yang lebih besar, dengan angka torsi yang lebih besar, artinya kita bisa berkendara dengan lebih efisien. Artinya gimana teman-teman? Caranya gimana? Karena kita tidak perlu menginjak pedal gas dalam-dalam untuk melajukan kendaraan ini.
Itulah dimana caranya Honda membuat mobil ini bisa menjadi lebih efisien, ditambah juga dengan dukungan transmisi otomatis yang menggunakan teknologi yang dinamakan CVT Earth Dream seperti itu. Di mana teknologi CVT atau Continuous Variable Transmission ini merupakan sebuah teknologi modern di transmisi era kekinian, di mana mobil-mobil yang menggunakan transmisi berjenis CVT ini mengutamakan performa dan konsumsi bahan bakar yang seefisien mungkin. Nah, teman-teman, untuk di Honda HR-V tipe 15 SE ini, dia sudah menggunakan AC jenisnya auto. Jadi sebenarnya teman-teman untuk mengoperasikannya sangat mudah sekali. Di sini ada beberapa tombol. Ada tombol auto, tombol on off, ada tombol AC-nya, ada tombol sirkulasi udaranya, front dan rear defogger, ada tombol modenya, ada fan speed, dan ada temperaturnya. Sebenarnya caranya mau mengaktifkan gampang banget sih teman-teman, tinggal tekan tombol on off-nya atau tekan tombol autonya aja. Kalau kita tekan tombol on-nya, di sini sebelah kiri untuk mengatur fan speed-nya, kecepatan blowernya. Di sebelah kanannya semakin ke bawah semakin dingin suhunya. Kalau kita pencet ke atas, suhunya akan semakin naik. Dan biasanya kalau kondisinya lagi kita buru-buru atau kita lupa untuk menyetel kondisi AC, kita lagi mau jalan gak terlalu fokus, tekan tombol auto aja. Ketika teman-teman tekan tombol auto AC akan bekerja, akan mengatur suhu kabinnya secara otomatis. Nah, teman-teman, di Honda HR-V ini juga ada yang unik teman-teman nih. Kalau teman-teman perhatikan di depan, di dashboardnya ini kan dashboardnya sebenarnya driver oriented ya. Driver oriented artinya semua elemen-elemen yang ada di dashboard ini didesain untuk mempermudah drivernya mengoperasikan semua fitur-fitur yang ada di kendaraan ini. Tapi biasanya suka muncul pertanyaan nih, kok blower AC-nya di dashboard sini ada 3 yang ngadep ke penumpang depan semua ya, ntar bisa masuk angin dong. Teman-teman, yang pertama yang perlu diketahui bahwa meskipun di depan sini ada 3 buah blower AC, tetapi kekuatan hembusan udaranya tentu saja berbeda-beda teman-teman. Kita sudah mendesain blower AC ini sedemikian rupa sehingga di blower sebelah kiri, yang paling kiri, dia adalah memiliki hembusan angin yang paling keras. Sementara yang di bagian tengah sini, dia memiliki hembusan angin yang paling pelan. Dan yang di bagian lebih kanannya lagi, dia memiliki hembusan yang kategorinya medium. Dan kalau teman-teman bingung gimana caranya menutup ventilasi AC-nya, cara menutup ventilasi AC-nya tinggal digeser aja tuasnya knopnya ke bagian paling kiri. Maka tuas AC-nya sudah tertutup secara otomatis, tinggal digeser aja ke paling kiri. Nah, jadi sebenarnya bukannya nggak bisa dinonaktifkan, bisa, tapi digeser ke paling kiri. Untuk membukanya lagi, geser lagi ke tengah. Kalau mau diarah-arahkan, tinggal geser kiri, kanan, atas, bawah. Kalau mau ditutup, seperti yang tadi dijelaskan, geser ke paling kiri sampai mentok, maka blower AC akan otomatis tertutup. Mungkin itu sedikit tips dan trik terkait penggunaan AC-nya si Honda HR-V ini. Nah, Honda Lovers, kali ini kita mau bahas mengenai tips dan trik penggunaan dari EPB atau Electric Parking Brake di Honda HR-V ini. Nah, yang pertama teman-teman, untuk merilis EPB ini secara otomatis sebenarnya itu bisa dilakukan sambil mengemudi. Tentu saja yang pertama dengan syaratnya teman-teman harus menggunakan seat belt. Jadi teman-teman setelah menggunakan seat belt dan dalam kondisi EPB-nya aktif ya, indikator di sini ada ya, P ya, artinya rem parkir dalam kondisi aktif, teman-teman bisa aktifkan atau teman-teman bisa lepaskan electric parking brake ini dengan cara seat belt aktif, pindahkan transmisi ke posisi D. Teman-teman nggak perlu tekan tombolnya untuk dilepas secara manual seperti yang tadi di awal. Teman-teman cukup injak pedal gas aja, maka rem parking brake ini akan otomatis terlepas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman kondisinya kalau kita tidak menggunakan seat belt. Kondisinya misalnya kita lagi keluar habis dari minimarket, kita masuk ke mobil mau buru-buru jalan, lupa pakai seat belt. Dalam kondisi parking brake-nya aktif, saya pindahkan tuas transmisi ke D dan tuas transmisi aktif. Kalau tadi di posisi saya menggunakan seat belt, setelah saya pindahkan ke D, saya angkat pedal rem, saya injak pedal gas, mobil bisa langsung jalan. Tapi ini teman-teman perhatikan di meter clusternya, ini saya tidak menggunakan seat belt, posisi transmisi di D,
parking brake aktif. Saya injak pedal gas, mobil tidak akan berjalan. Itulah sistem keselamatan atau proteksi bagi penggunaan electric parking brake ini, di mana wajib untuk menggunakan sabuk keselamatan sebelum teman-teman mulai berkendara. Mungkin itu sedikit trik penggunaan terkait electronic parking brake-nya. Nah teman-teman, kali ini kita mau praktekin fitur-fitur yang ada di Honda HR-V ini. Kita mau praktekin yang pertama adalah EPB-nya dulu, EPB Electric Parking Brake. Nah cara menggunakannya sebenarnya sama seperti kita mengoperasikan pedal atau tuas rem handbrake manual, yang kalau kita mau aktifkan kita tarik tuasnya ke atas, kita mau rilis kita letakkan, posisikan tuasnya ke bawah. Nah untuk di mobil yang menggunakan electric parking brake, untuk mengaktifkannya secara manual, teman-teman tinggal injak pedal rem, tarik tombol EPB-nya ke atas. Maka di indikator meter cluster akan ada tulisan P yang menandakan kalau electric parking brake-nya sudah terkunci. Dan kalau teman-teman mau merilis atau melepaskan secara manual, teman-teman injak pedal rem, pencet tombol EPB-nya ke bawah. Maka posisi parking brake akan terlepas secara manual. Nah, terus gimana caranya kita melepaskan parking brake ini secara otomatis? Yang pertama, kalau kita mau melepaskan secara otomatis, kita harus menggunakan seat belt dulu, teman-teman. Kita pakai seat belt. Saya aktifkan dulu EPB-nya ya. Saya aktifkan EPB. Lalu saya pindahkan tuas kita lagi mau jalan nih, saya pindahkan tuas transmisi ke D. Saya mau langsung jalan. Maka sebenarnya untuk melepaskan EPB ini saya tidak perlu tekan tombolnya lagi secara manual seperti yang tadi. Saya tinggal injak pedal gas, maka mobil secara otomatis akan merilis EPB-nya selama saya menggunakan seat belt. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ceritanya kalau saya tidak menggunakan seat belt atau seat beltnya terlepas. Misalnya kita habis dari luar, habis dari minimarket, kita masuk ke dalam mobil, kita mau buru-buru jalan tapi lupa nggak pakai seat belt. EPB-nya saya aktifkan dulu. Kita baru masuk ke dalam mobil, kita buru-buru pindahin tuas transmisi ke D, terus kita injak pedal gas. Maka mobil tidak akan merespon. Di sini tuas EPB-nya atau fitur EPB-nya masih aktif. Beda seperti kondisinya tadi kalau kita pakai seat belt. Kita masukin ke D, kita injak pedal gas, mobil akan langsung respon. Tapi ini kalau kita tidak menggunakan seat belt, indikator seat belt-nya menyala, maka sekeras apapun kita nginjak pedal gas, mobil tidak akan jalan dan akan tetap terkunci. Nah, itu adalah salah satu bentuk fitur proteksi terkait penggunaan electronic parking brake di mobil Honda ini. Artinya apa teman-teman? Sebelum kita memulai berkendara, pastikan kita sudah menggunakan seat belt sebagai sebuah standar keselamatan dalam kita mengendarai mobil. Dan kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu tentang penggunaan yang namanya brake hold. Ini teman-teman mungkin di bawah tuas EPB ini, di bawah tombol EPB-nya, ada sebuah tombol lagi yang namanya brake hold. Brake hold ini apa sih teman-teman? Ini adalah sebuah fitur yang akan sangat enak sekali digunakan kalau kita kondisinya lagi jalanannya stop and go atau kita lagi macet lah gitu di jalan ceritanya. Nah, dimana fitur brake hold ini akan menahan tuas rem, menahan pedal rem kita sehingga kendaraan kita tidak akan maju ke depan meskipun tuas transmisinya ada di posisi D. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya kita langsung praktek aja. Tapi ingat, jangan lupa sebelum kita praktek gunakan dulu sabuk keselamatan atau seat belt-nya. Nah, sekarang saya tekan tombol EPB-nya. Kita tekan tombolnya, maka di meter cluster akan muncul indikator berwarna hijau bertuliskan brake hold. Ayo, kita coba jalan perlahan. Kita pindahkan transmisi ke D, EPB masih terkunci. Untuk merilisnya, karena saya sudah menggunakan seat belt, kita tinggal tekan pedal gas aja. Kita senggol aja pedal gas, EPB akan rilis, mobil bisa berjalan. Ketika di depan kendaraan depan kita berhenti, kita juga ikutan berhenti, dan kendaraan kita mencapai kecepatan 0 km per jam, maka setelah muncul indikator A berwarna hijau di meter cluster, saya tidak perlu memindahkan tuas transmisi ini ke N atau ke P sekalipun. Saya angkat pedal remnya, saya angkat kaki saya dari pedal rem, tuas transmisi masih di D, saya tidak pencet
pedal apa-apa, saya tidak injak pedal apa-apa, dan mobil tidak akan maju. Ini adalah fitur yang sangat nyaman sekali digunakan kalau kondisinya lagi stop and go. Nah, gimana caranya merilisnya lagi teman-teman? Gampang, selama kita pakai seat belt, injak aja lagi pedal gasnya. Maka mobil akan jalan secara otomatis. Ketika kita berhenti lagi sampai kecepatan 0 km per jam, saya angkat pedal rem, posisi transmisi masih di D, mobil tidak akan berjalan. Itulah trik terkait dengan teknis cara penggunaan dari electric parking brake dan auto brake hold. Nah teman-teman, ini juga salah satu contoh penggunaan fitur auto brake hold yang sangat enak sekali teman-teman. Sekarang kita ada di kondisi tanjakan yang cukup curam, posisi transmisi masih ada di D, saya tidak menginjak pedal apapun di bawah sini, indikator brake hold-nya aktif, dan mobil ini dalam kondisi tanjakan masih bisa ditahan dengan dengan auto brake hold-nya. Tetapi teman-teman kalau menemukan tanjakan yang lebih curam lagi, alangkah baiknya selalu gunakan parking brake. Dan seperti yang tadi dijelaskan, untuk merilisnya teman-teman tinggal injak saja pedal gas, maka parking brake hold akan langsung terilis dan mobil bisa kembali melaju seperti kondisi normal. Seperti itu. Ya oke teman-teman semua, demikian penjelasan dari saya terkait dengan tips dan trik penggunaan dari Honda HR-V tipe 15 SE ini. Apabila ada komentar silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah sini. Dan silakan di like, silakan di komen, silakan jangan lupa di subscribe channel YouTube kami di Honda Jakarta Center. Saya Hari pamit undur diri, sampai ketemu di video kita selanjutnya.